Apakah rumah ini sudah terdata masuk ke dalam bedah rumah, Pak? Anggaran desa, Pak? Belum, Pak. Nah, dari provinsi nih, Pak. Dari provinsi apa nih programnya, Pak? Dari provinsi ya setelah viral ini, Pak. Kita berharap ini bisa secepatnya. Jangan hanya karena viral diukur-ukur, tetapi setelah dingin, setelah diam, beritanya sudah tidak viral lagi, udah diam, selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, minggu lalu kita sudah mengunjungi Desa Cikuya di rumah Ibu Sarmunah. Hari ini kita kembali menindaklanjuti rencana yang sudah kita buat. Sekarang saya tepat berada di rumah Bu Sarmunah. Seperti yang kita lihat, beginilah kondisi rumahnya sampai ditopang seperti ini dan ditutupi-tutupi. Nah, beginilah kondisi real rumah beliau. Nah, untuk itu hari ini kita datang lagi untuk membahas rencana-rencana ke depannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, langsung aja kita berbincang-bincang dengan beliau sekarang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya. Gimana Pak kondisinya? Gimana Pak kondisi sekarang? Kondisi sekarang ya ada pembaikan sedikit-sedikit. Dan ya kemudian kedepannya sehat sedia kala. Mudah-mudahannya. Ini Bapak mau makan atau bagaimana? Ya rencananya. Makan apa ini Pak? Makan Ini apa nih? Oh ini ya keladi ya. talas. Ya. Oh ya ini tepat. Jadi kalau Bapak ngemilnya ya ini, Iya. jangan tepung-tepungan, jangan roti. Iya. Ya nggak boleh roti. Ini sudah tepat. Ini rendah karbohidrat, sudah tepat. Ibunya ada? Ada. Ayo dah nanti kita ngobrol sama ibu. Saya ucapkan terima kasih Bapak udah datang lagi ke sini. Saya ucapkan beribu-ribu atur nuhun. Terima kasih karena Bapak udah datang lagi ke sini. Ya. Ya teman-teman, minggu lalu kita kan sudah mendatangi rumah ini. Dan pada saat itu memang kita terfokus terhadap kondisi kesehatan Bapak Sarjani dan rumahnya, kondisi rumahnya. Nah dalam hal ini teman-teman Detik Asa semuanya banyak yang menyarankan agar kita melakukan renovasi terhadap rumah ini. Artinya ini rumah ini dilayakkan gitu, karena seperti yang kita lihat ya seperti inilah kondisinya dan bisa kita lebih layakkan lagi. Dan kondisi dapurnya yang juga itu benar-benar sudah tidak layak. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi kita harus berkonsultasi dulu nih dengan aparat desanya. Tadi kita sudah mencoba menghubungi ketua RT, tetapi beliau lagi tidak ada berada di tempat. Nah sekarang kita sudah terhubung dengan Sekdes, dengan Bapak Sekdesnya, dan beliau sudah ada di depan. Nanti kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Sekdesnya. Ya. Terus sementara saya tinggal dulu Pak, saya ke depan dulu. Iya. Ya. Ibu, gimana kabarnya Bu? Sehat. Sehat. Nggak dengar ya? Nah, sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu siapa ini, Bu? Saya anaknya. Ibu anaknya? Adiknya, iya. Oh, adiknya Pak Sarjani? Ya, ini ibu punya anaknya 3. Anak 3. Saya paling bungsu. Oh, Ibu bungsu. Iya. Yang pertama siapa? Di Panimbang, Teteh. Oh, yang pertama di Iya. Panimbang. Yang kedua ini? Iya, Ibu yang bungsu. Iya, yang ketiga saya. Kalau Ibu tinggal di? Di Cikesar. Oh, di Serang, Serang, ya? iya. Oh, iya udah. Soalnya kemarin saya sini Ibu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya Kapan datangnya nih? Baru tadi dohor. Baru tadi.
Ya teman-teman, kita sudah bersama dengan Sekdes, Bapak Sekretaris Desanya, dengan Bapak Namin. Bapak siapa? Namin. Bapak Namin, ya Bapak Namin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ke Bapak. Kami relawan Detikasa Ya, Pak. dari Serang. Nah, kami melihat berita yang cukup viral ya. Cukup viral di Serang, oleh karena itu kami mendatangi rumah ini. Hari Minggu kemarin kita sudah ke sini dan hari ini kita datangi lagi ya. Ini dengan tujuan sebenarnya gini Pak, kami mendapatkan amanah dari orang-orang baik di luar sana ya, mendapatkan amanah. Sebenarnya ini lebih terfokus, yang pertama itu kesehatan Bapak Sarjani, yang kedua dengan kondisi rumah ya. Ada beberapa donatur yang ingin membantu untuk renovasi rumah ini gitu Pak. Memang sekarang ini donasi ini belum, kalau di ini kan memang belum cukup sebenarnya, kalau untuk bongkar total ini belum cukup gitu kan. Tetapi sebelum pelaksanaan saya ingin tahu dulu nih Pak, apakah rumah ini sudah terdata masuk ke dalam bedah rumah Pak, anggaran desa Pak? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum? Karena ya belum didaftarin gitu Pak. Emang didaftarin tuh ya. Sekarang gimana sih kalau di tahun ini? Kayaknya enggak nih, enggak ada tahun ini Pak. Tapi masuk, cuman ya belum ada. Kalau untuk dari PUPR belum ada Pak. Iya, harusnya kan gini Pak. Ya maaf ya, sebenarnya ini urusan pemerintahan desa ya. Kami sebagai relawan hanya mempertanyakan aja. Ini kan sebenarnya kondisi rumahnya kan sudah tahu ini Pak. Iya Pak. Sudah tahu sejak dulu gitu. Kenapa kok belum terdata, nih masalahnya apa gitu Pak? Karena sepengetahuan saya ya, memang saya bukan orang desa gitu. Tapi saya ya banyak sedikitnya saya tahu ada program-program untuk bedah rumah untuk masyarakat miskin gitu loh Pak. Iya, Pak. Nah ini kenapa Pak? Emang kalau untuk biasanya kan tuh ada program dimasukin. Memang semua yang tidak layak itu dimasukin. Tapi biasanya kan kita musyawarah di desa dulu, masing-masing RT ya. RT itu untuk mendata yang tidak layak mana, semua untuk persyaratan dikumpulin, foto dokumentasi dikumpulin. Tapi ketika udah mengusulkan, biasanya untuk di kabupatennya itu yang sulit Pak. Gitu. Ada persyaratan apa tuh yang nggak bisa, yang tidak terpenuhi Pak, sehingga rumah ini tidak kunjung ada ini bedah rumah gitu loh Pak, masuk nominasi gitu istilahnya. Biasanya untuk SPPT kan biasanya bukan atas nama pribadi, biasanya numpang kebanyakan Pak. Kebanyakan di sini kan yang tidak layak itu kebanyakan rumahnya numpang. Oh, rumah numpang. Jadi bukan rumah atas hak milik ya, tanahnya gitu kan. Kalau Ibu Sarmunah ini hak milik. Ini hak milik. Hak milik hak milik. Nah, kalau hak milik harusnya memang sudah masuk Pak, kan sudah lama sekali ini rumah ini ya. Iya Pak. Emang waktu itu pendataan itu bukan tahun sekarang, tahun 2004 nggak ada itu waktu itu. Kalau nggak salah tahun 2022 ya. Kalau pihak desa biasanya kalau nggak dikonfirmasi orang kabupaten biasanya diem gitu Pak. Bukan itu setiap tahun tuh ada program itu Pak. Setiap tahun ada program bedah rumah, bukan begitu? Bukan Pak, enggak ada. Bukan ya, bukan begitu. Bukan begitu. Biasanya nunggu program. Oh, nunggu program. Nunggu, Pak. Biasanya nunggu. Kalau nggak ada informasi dari kabupaten, biasanya enggak ada. Oke. Biasanya kan ada pihak yang dari kabupaten, baik pun dari relawan yang lain, biasanya menyodorkan biasanya gitu. Ini kan nggak ada Pak. Oke. Ya, nah, gitu. Ya. Berarti ini menunggu program ya. Sampai sekarang ini belum ada. Emang sebenarnya ini untuk RTLH emang benar, emang bisa dianggarkan dari dana desa juga bisa sebenarnya mah. Iya. Cuman itu mah hak yang punya kebijakan itu kepala desa kan. Kepala desa ya. Iya Pak. Iya, setahu saya, karena saya di tempat saya juga ada tuh dana-dana desa untuk membantu orang-orang yang rumah-rumah tak layak. Emang itu emang ya benar. Ada kan sebenarnya? Itu kan ya
itu kan kebijakan kepala desa kan. Betul. Gitu. Ya, ini kan kita ke Bapak Namin, ini kita hanya beliau ini wakil ya Sekdes Pak ya, jadi bukan pemegang kebijakan gitu loh, bukan pemegang kebijakan, jadi beliau hanya menyampaikan saja apa yang dia tahu gitu. Sejauh ini Pak, apakah Bapak sudah pernah ngobrol dengan kepala desanya untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan ke sini? Ya, kemarin kan udah ngobrol, kemarin kan ada orang provinsi Pak ke sini Pak. Ada orang provinsi dari mana aja Pak? Dari instansi apa? Saya cuma ngobrol sama kepala desa, katanya insya Allah Rik mau dibangun, dari provinsi udah survei ke lapangan. Emang saya nggak ngelihat Pak. Oh gitu, sudah ada obrolan seperti itu ya. Awalnya kan camat ya, Ya, camat dengan kepala desa datang ke sini. Kepala desa baik pun Kapolsek turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Nah di situ katanya juga yang saya dengar sudah udah ada lah obrolan untuk renovasi rumah ya. Iya, untuk kepala desa. Ya. Nah kemudian dari itu Bapak Kepala Desa ya ngomong Pak, seperti itu Pak ya. Udah ada rencana-rencananya Pak ya. Oke. Nah dari provinsi nih Pak, dari provinsi apa nih programnya Pak? Ya, dari provinsi itu. Ya setelah viral ini Pak. Ya. Cuman kemarin kan pengukurannya. Iya, yang kemarin udah ke sini pengukuran ya. Cuman pengukuran itu Pak. Ya setahu saya ke situnya ya nggak tahu itu ya. Oh, sudah ada pengukuran ya dari provinsi ke sini Pak. Ke sini. Sudah ada. Jadi kenapa Pak? Saya bertanya dulu. Ya. Jadi kita nggak mau tumpang tindih nih Pak. Ya, nanti kita menyalahi aturan, kita melangkahi, kita nggak mau juga. Nanti dari pemerintah nih sudah ada program. Kemudian kita datang lagi tanpa konfirmasi, ujuk-ujuk membongkar rumah orang kan tidak etis juga. Ya, tidak etis juga gitu. Makanya saya konfirmasi dulu ke Bapak ya, untuk bisa nanti dibicarakan ke Bapak Kepala Desanya, ke Pak Lurahnya gitu kan. Tetapi menyambut info ini, berita ini kita cukup menggembirakan ya, berita menggembirakan bahwa sudah ada rencana untuk renovasi rumah dan sudah diukur juga. Nah ini akan kita tunggu dan akan kita pantau terus kapan ini realisasinya gitu. Kita berharap ini bisa secepatnya, jangan hanya karena viral diukur-ukur, tetapi setelah dingin, setelah diam, beritanya sudah tidak viral lagi, udah diam, selesai. Nah tidak bisa seperti itu gitu ya. Karena kami sebagai relawan, kalau seandainya memang pemerintah tidak bertindak, pemerintah yang berwenang tidak bertindak, ya kami sebagai relawan akan bertindak semampu kami. Kita tidak menjanjikan akan dibangunkan rumah yang bagus, enggak, tetapi kami melayakan ya. Tetapi karena ini sudah ada rencana dari pemerintah, maka dari kami ini akan kita pending dulu, akan kita lakukan hal yang urgent dulu, yang mana akan kita bantu pengobatan Bapak Sarjani gitu. Nah jadi kami mohon petunjuk juga dari teman-teman Detik Asa semuanya, apa sebaiknya langkah yang terbaik kita tempuh untuk membantu keluarga ini. Karena seperti yang sudah kami obrolkan dengan Bapak Sekdes tadi, bahwa sudah ada pengukuran tentang rumah ini gitu. Jadi mubazir juga nanti kita yang melakukan, sementara dari pemerintah yang lebih terukur dan terpercaya akan dilakukan bedah rumah gitu. Jadi kita mungkin, kalau saya lebih fokus pengobatan Bapak Sarjani. Kalau menurut Bapak ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya pengen secepatnya dibangun gitu Pak. Kalau emang ya kalau udah diukur sama orang dari provinsi, ya saya juga ya sama ngawal juga gitu Pak. Enggak, maksud saya tuh gini, ini kan sudah diukur. Iya Pak. Nah kemudian kami datang lagi nih. Iya Pak. Menurut Bapak nih selaku Sekdes nih, mana nih kita tunggu aja pemerintah atau bagaimana? Emang sebenarnya ya siapa saja yang membantu gitu Pak, baik pun dari tim relawan ya, baik pun dari tim provinsi gitu. Sebenarnya mah ya dari provinsi kan ya belum ada konfirmasinya lagi gitu Pak. Gitu.
Iya, karena kalau gini Pak, jadi kalau untuk dari provinsi ini sudah pasti anggarannya bagus ini, anggarannya karena ini udah viral ya. Ini kalau biasanya berita viral itu dia nggak bisa main-main lagi gitu loh, karena itu akan dipantau oleh masyarakat, akan dimonitor oleh masyarakat gitu loh Pak. Tetapi yang namanya pemerintahan pasti ada ininya, jenjangnya gitu kan, nggak langsung begitu diukur langsung dibangun ya, nggak mungkin, nggak seperti itu ya, pasti ada pengajuan anggaran dulu gitu kan. Mungkin seperti itu Ya pasti pemerintah desa juga ya lagi menunggu, baik pun dari kabupaten maupun dari provinsi, sejauh mana gitu untuk kemarin yang dari pihak provinsi ya. itu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, menurut saya lebih baik kita menunggu dari provinsi. Iya Pak. Ya, lebih baik kita menunggu dari provinsi. Tetapi kalau kita hanya menunggu aja, takutnya yang ditunggu tuh nggak datang-datang. Nah, bagaimana caranya biar dia tuh bisa datang ke sini, tetap di monitor terus Pak? Ya, bagaimana monitornya? Diteleponin, di apalah segala macam. Mungkin aparat desa mungkin sudah paham lah bagaimana cara meninjau-ninjau biar cepat kesininya gitu kan. Nah, itu harapan kami, tidak dibiarkan Pak, jangan dibiarkan. Mohon sampaikan kepada kepala desanya agar memantau, dimonitor terus Pak, dimonitor dulu terus ke provinsi kapan. Karena kalau kita nggak gigih, kita nggak nanya-nanya terus, Sulit. ya sulit Pak, dia diam aja gitu kan. Kita tahu sama tahu lah seperti apa pemerintahan di Indonesia ini, pemerintahan kita ini. Kalau kita nggak gerak, Kalau nggak dikawal itu. kalau nggak dikawal, kalau nggak viral, ya melempem. Nggak akan dapat bantuan dari pemerintah. Ini ya kita terus terang aja, kami sebagai relawan harus mengatakan ini yang sejujurnya. Karena kalau nggak viral, nggak dibantu, nggak viral nggak dibantu, gitu. Jadi tolong Bapak sebagai aparat pemerintah desa dipantau. Iya Pak. Ya, Insya Allah. oke. Nah, jadi kita untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih fokus mengobati Bapak Sarjani. Iya Pak, kami berharap ini ada tindak lanjutnya Pak ya. Ya, Pak. Mohon dimonitor terus dari provinsi maupun dari kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana Pak. Insya Allah Pak dipantau. Nah, tetap dipantau, karena kalau nggak dipantau takutnya nih nyangkut, nyangkut nggak jadi, nggak sampai ke sini gitu. Ya, kami sebagai relawan juga nggak bisa melakukan tindakan kalau sudah ada program dari pemerintah Pak. Ya, mungkin kita akan melakukan yang lain. Maksudnya yang lain dalam hal ini karena Bapak Sarjani lagi sakit, Ya. kita akan bantu pengobatannya, gitu. Ya teman-teman, alhamdulillah ini kabar yang cukup baik kita dapatkan hari ini bahwa sudah ada pengukuran terhadap rumah Ibu Sarmunah. Nah, dalam hal ini teman-teman Detik Asa berharap kita merenovasi rumah ini. Jadi kita sebagai relawan tidak mau gegabah juga melakukan tindakan karena takutnya nanti mubazir apa yang kita lakukan. Ya, karena bagaimanapun juga program pemerintah itu mungkin anggarannya itu pasti lebih besar daripada kita. Nah, kalau anggaran besar, pasti wujud rumahnya ini jadinya itu pasti akan lebih baik, lebih bagus gitu. Kita alhamdulillah sudah mendapat gambaran dari Bapak Sekdes dan kita juga bisa menentukan untuk tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Insya Allah akan kita bantu pengobatan Bapak Sarjani, akan kita bawa berobat. Kalau butuh rawat inap, akan kita rawat inapkan, dan kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh dokter nanti. Yang penting nanti kita akan bawa ke rumah sakit. Ya, Bapak, terima kasih informasinya. Ya Pak. Sampaikan salam saya kepada Bapak Lurahnya, Bapak Kepala Desanya, kami relawan Detik Asa. Sampaikan salam kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana. Oke, baik teman-teman, ini kita lanjut lagi ke dalam. Saya ingin tahu lebih lanjut seperti apa kondisi Bapak Sarjani dan berapa kadar gulanya, nanti akan kita cek ya dulu. Iya teman-teman, ini kita mau cek dulu kadar gula Bapak Sarjani. Berapa nih gula darah sewaktunya? Bapak terakhir dicek
ada 465. 465 gula Ya, darahnya waktu di Pandeglang. di Pandeglang. Kapan itu Pak? Udah berapa ini? Sudah ada 10 hari. Udah ada 10 hari ya? 465. Oke, nah sekarang nih kita cek lagi berapa nih kadar gulanya. Ini udah makan Pak? Belum. Itu Pak nyemil-nyemil. Ngemil ya? Cuman Karena nyemil. kalau udah makan gulanya biasanya pasti naik kalau udah makan. (400). Kemarin 465 ya. Jadi ini ya turunnya 65 kemarin. iya, berarti turun 60 doang itu. 65 turunnya ya. Iya, 60 ini kan 405. Berarti ya masih tinggi sekali. Bapak rutin nggak minum obat? Iya, ada Minum ya? dari resep dari dokter di Pandeglang. Waktu itu saya ditepatin di lewat keluar pergi. Di tempat keluar masuk, Bapak. Iya. Oh, tempat ruangannya. Iya, Berarti masih di UGD ya, belum masuk Iya. ruangan. Nah, pertanyaan saya nih masih mengganjal nih kemarin, Pak. Bapak bilang kemarin menebus obat 90.000. Bapak kan dibawa ke rumah sakit umum, Bapak pakai BPJS. Benar Bapak menebus 90.000 di luar? Benar ya? Benar saya yang Ayo dah nanti kita minta konfirmasi ke ibunya. Ini kenapa bisa sampai terjadi pasien BPJS dikasih resep suruh nebus di luar. Coba sekarang kita ngobrol dengan saudaranya Bapak Sarjani yang saat itu mengantarkan ke rumah sakit. Ibu, saat itu yang membawa Bapak Sarjani untuk berobat dari pihak mana, Bu? Dari Dinkes, Dari Dinkes. Puskesmas, Dibawa ke ke RS Pandeglang Berkah Cikoneng, dibawa pakai ambulan. dibawa pakai ambulan. Iya. Diantarkan ya pakai ambulan ya. Nah, sesampai di situ berapa orang, Bu? Saya sama kakak saya, sama supir, sama perawat satu. Dari perawat satu. Iya. Nah, saat itu setelah diantarkan, Iya, diurus sama dia, udah selesai, udah masuk ke situ, udah pulang. masuk ke UGD ya. Udah beres katanya. Saya pulang dulu katanya. Nanti saya itu lagi cina. Apa Ngomongnya katanya? kayak ya mau dipantau lagi katanya kalau itu mah. Karena bapaknya baru semalam itu udah nggak tahan, ngajakin pulang. Ya saya minta ke dokternya, pasiennya minta pulang aja kata saya gitu. Waktu itu saat itu Pak Sarjani minta pulang ya. Iya. Sementara Karena dari nggak nyaman katanya. karena nggak nyaman. Iya. Sementara Bapak Sarjani ini harus dirawat inap ya. Iya. Rawat inap tapi beliau minta pulang. Iya. Oh gitu. Ini artinya minta pulang. Iya, Pulang kesalahan paksa ada di ya. pasien, Oh, ya. ini pulang paksa berarti paksa, ternyata. ya. Terus udah katanya kalau mau pulang mah ibu tanda tangan katanya. Ya udah saya tanda tangan. Pas gitu saya, Pak, ini kalau mau pulang gimana ini? Kan harus ada, si bapaknya kan nggak bisa jalan, harus ada kendaraan. Gimana kalau saya itu ambulan dari sini? Katanya ibu nanya aja ke ruangan informasi katanya. Terus saya nanya, di situ kata yang jaganya itu katanya, ibu kemana? Mau ke Labuan, Kecamatan Sukaresmi. Berapa kata saya? Suruh bayar sendiri itu. Kalau pulang paksa katanya bayar sendiri ambulan. Saya nanya suruh bayar 650. Ya saya nggak jadi. Nggak jadi pakai ambulan dari situ. Terus saya ya hubungin bapaknya, suruh bawa losbak kata saya lah, losbak aja, nggak apa-apa. Yang penting kakak saya bisa pulang. Ya suami saya akhirnya bawa losbak dari Cikesal, nganterin ke sini. Kok Pak dokter ini kok nggak dapat obat? Gimana ini? Kan kakak saya ini habis berobat di sini kok nggak dikasih obat? Kata dokter situnya, Bu, karena ibu minta pulang paksa ya nggak dapat obat katanya gitu. Terus gimana ini Pak, masa kata saya habis berobat nggak ada obatnya? Gimana kalau saya minta resepnya aja Pak? Saya kan minta resepnya di Pak dokternya itu. Nah, akhirnya ya dikasih resepnya. Terus ini Bu katanya resepnya. Terus
saya ini harus kemana ini? Ibu beli aja channel ke apotek depan gitu. Ya akhirnya saya beli. Karena kakak saya habis berobat, masa nggak dapat obat gitu. Ya, ini sudah clear ya, sudah clear. Jadi pada saat itu Bapak diantarkan oleh pihak puskesmas ke rumah sakit. Kemudian setelah diurus di rumah sakit, Bapak masih di UGD dan rencana akan dilakukan rawat inap. Nah, otomatis ditinggalkan oleh pihak puskesmas, Bu ya. Ya kan, nggak mungkin ditungguin juga. Dan kemudian puskesmasnya pulang. Nah, pada saat Bapak Sarjani masih berada di UGD, karena belum masuk ke ruangan, Bapak Sarjani masih di UGD dan ditempatkan di tempat isolasi. Di ruang isolasi ya? Di ruang isolasi karena katanya punya luka. Oh gitu, di tempat di ruang isolasi karena punya luka. Nah, kemudian Bapak Sarjani merasa tidak nyaman, akhirnya beliau minta pulang paksa. Nah, pada saat pulang paksa, jadi pihak rumah sakit tidak memberikan obat. Tidak memberikan obat karena alasan pulang paksa. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang seperti itu. Pasien pulang paksa, apakah memang tidak ada jatahnya untuk minum obat di rumah? Gitu. Nah, itu pertanyaan saya ya. Akhirnya karena tidak dapat obat, dengan alasan pulang paksa tidak dapat obat, akhirnya si ibunya minta resep untuk ditebus di apotek luar. Jadi memang benar ditebus di apotek luar ya, karena di rumah sakitnya tidak dikasih obat dengan alasan pulang paksa. Tapi ini kan pasien BPJS yang memang sudah haknya mendapatkan obat itu gitu loh. Nggak tahu nih salahnya di mana. Yang jelas tidak dapat obat, akhirnya ditebus di apotek luar. Ini teman-teman, ini adalah Pak RT lingkungan RT 06 RW 02 Kampung Bojong, Desa Cikuya. Oh ya, Bapak RT, Bapak di lingkungan sini ya. Ini warga Bapak ya. Yang akan saya tanyakan di sini, ya pasti sudah tahu lah ya kondisi rumah ini selama ini seperti ini gitu kan. Dan si Bapak Sarjani dalam keadaan sakit seperti ini. Apa Pak tindakan selama ini yang dilakukan itu? Apakah ada koordinasi kemana gitu? Kalau koordinasi sih udah ya, yang habis lebaran itu Pandeglang gitu. Cuman untuk kelanjutannya saya kurang tahu juga. Okay. Nah, terkait rumah nih Pak, terkait rumah, apakah sudah masuk ke daftar yang berhak mendapatkan bedah rumah? Kalau saat ini sih belum ada untuk bedah rumah. Belum ada, belum masuk data ya. Belum ada data ya. Bapak belum pernah mendaftarkan. Belum. Biasanya kan dari kelurahan kan minta data tuh Pak. Ya, minta data itu untuk tahun 2026 karena efisiensi anggaran itu tadinya. Jadi untuk 2025 itu bedah rumah itu belum ada. Oh, 2025 efisiensi anggaran itu dari pusat. Anggaran ya. Ataupun sebelumnya, Bapak udah berapa lama jadi RT Pak? Saya baru 1 tahun. Baru ganti ya. RT yang dulu meninggal Pak. Oh, berarti yang dulu meninggal ya. Jadi nggak tahu lah ya. Oke. Nah, jadi untuk tahun 2025 ini tidak ada anggaran untuk bedah rumah. Belum ada kata. Tetapi untuk 2026 ada. 2006 insya Allah ada. Ada. Nah, ini sudah masuk data belum Pak? Belum Pak, belum mulai. Oh, belum mulai. Belum mulai pendataannya. Belum, kalau dari desa belum ada instruksi dari gitu. atasan. Tapi andaikan ini sudah mulai itu, ini pasti sudah masuk. Termasuk kan? Insya Allah diprioritaskan. Masuk prioritas kan ya? Jadi gini Pak, kami kan ada rencana membantu nih gitu kan. Tetapi kalau sudah ada dari pemerintah, ya kita lakukan yang lain, bukan bedah rumah lagi. Kita lakukan membantu pengobatan Bapak Sarjani gitu loh. Karena bagaimanapun juga dari pemerintah itu saya yakin itu pasti jauh lebih, anggarannya lebih besar lah gitu kan. Karena kemarin tadi saya dapat info dari Bapak Sekdes, katanya sudah diukur-ukur. Kalau dari desa sih belum Pak. Belum ya, dari provinsi sudah ya. Kalau udah ya. Iya, berarti kami dari Detik Asa tidak melakukan bedah rumah dulu. Ya, kita tidak melakukan itu, tetapi kita fokus aja bantu pengobatan Bapak Sarjani. Ya, alhamdulillah Pak. Ibu, ini ada bawaan kita sedikit.
Ya, ini ada beras. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Ya. Sebenarnya kami ingin membantu rumah ini. Ya. Tapi dari pemerintah sudah ada anggarannya. Ya. Sudah diukur rumah Ibu. Jadi kami stop dulu. Ya, kami tidak jadi, tetapi fokus membantu pengobatan Bapak Sarjani. Ya. Ya. Nah Bu, ada rencana kapan ini Bu mau dibawa ini? Ya kalau bapaknya mau mah ya kapan aja nggak apa-apa dibawa. Tapi bapaknya kayaknya nggak mau. Nggak mau dibawa ya. Takutnya kayak kemarin udah ditaruh di rumah sakit, udah nggak ada yang ngituin lagi. Akhirnya saya konfirmasi sama jadi bapaknya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ya? Iya. Yaudah, nanti kita langsung tanya ke Pak Sarjani aja. Nggak mau ataupun tidak mau, karena kita juga pingin membantu pengobatannya sebenarnya. Iya. Bapak Sarjani, Iya. Bapak kapan rencana mau ke rumah sakit lagi nih Pak? Udah nggak mau Pak. Sayang udah nggak mau ke rumah sakit. Nggak mau ke rumah sakit? Iya. Kenapa? Karena rasanya bukan menyembuhkan, malah menyakitkan. Kenapa? Karena perawatnya kurang merawatnya. Ya, kalau seandainya Bapak mau ke rumah sakit, kita bantu pengobatan Bapak. Tapi saya nggak mau. Nggak mau? Kalau Bapak mau mengobatinnya, dokter suruh ke sini aja. Iya. Dokternya ke sini gitu ya. Kalau apa yang bisa kami lakukan? Andaikan ini dokter kan misalnya kan nggak bisa dipanggil Pak. Iya. Apa yang bisa kami bantu? Ya terserah Bapak itu. Karena saya udah nggak mau Nggak mau sama sekali ya. Iya. Jadi Bapak Sarjaninya nggak mau sama sekali, untuk dibawa ke rumah sakit. Sepertinya beliau ini betul-betul sudah trauma untuk masuk rumah sakit. Ya, jadi memang sudah tidak mau. Jadi sekarang ini pengobatan Bapak seperti apa? Ya, Dibeli obat dari ini ya, dari adiknya doang? Iya. Atau mungkin Bapak bisa kontrol ke puskesmas? Mau lah. Hah? Jauh. Apanya? Puskesmasnya? Puskesmasnya jauh. Puskesmas jauh? Iya. Nggak dekat sini ya? Enggak. Nah, jadi teman-teman, untuk ke puskesmasnya pun Bapak Sarjani ini nggak mau, karena puskesmas itu jauh dan jalannya jelek ya Bu ya? Iya, Jalannya rusak, menggoncang-goncang, badan Bapak ini nggak kuat. Jadi beliau ini benar-benar udah nggak mau keluar dari kampung ini, nggak mau berobat. Kalau mau bantu ya datangin dokternya ke sini gitu loh. Jadi kita tuh bingung nih mau apa yang akan kita lakukan, akan tindakannya gitu kan. Untuk mendatangkan dokter ya nggak mungkin juga dari rumah sakit harus ke sini, nggak mungkin gitu. Nah Bapak, ini ada uang ya Pak ya? Ini ada 1 juta buat Bapak. Iya. Bisa Bapak pergunakan nanti buat beli obat, apapun kebutuhan Bapak. Iya. Ya, tetapi pesan saya jangan sampai Bapak makan minum-minuman manis. Iya. Ya, jangan makan biskuit. Iya. Jangan makan kue-kue. Iya. Roti-roti. Saya udah kapok Pak. Nggak boleh. Iya. Ya, Bapak hindari makanan yang terbuat dari tepung-tepungan. Iya. Apapun itu. Iya. Apapun itu jenisnya, makanan yang terbuat dari tepung, Iya Pak. jangan Bapak makan. Karena di tepung itu tinggi karbohidrat. Karbohidrat itu akan diolah menjadi gula. Yang penting Bapak jaga makan. Karena orang diabetes itu penyakitnya itu sumbernya dari mulut Pak. Iya. Apa yang masuk dari mulut itu akan menjadi, ketika yang masuk itu salah, itu akan menjadi penyakit. Iya. Tapi kalau masuknya benar, insya Allah bisa menurunkan kadar gula darahnya. Iya Pak. Ya, nah ini buat Bapak ya, silakan. Saya terima ya Pak. Ya. Saya terima kasih atas bantuan dari Bapak ya. Semoga Bapak dilancarkan rezekinya yang halal, yang barokah. Amin. Ya, nah, mudah-mudahan ini biar bermanfaat Pak ya. Iya. Bermanfaat, bisa Bapak pergunakan untuk keperluan Bapak, keperluan sehari-hari. Iya. Ya, alhamdulillah. Amin. Itu juga untuk kebutuhan keluarga, beras dan yang lainnya juga sudah ada. Iya. Ya. Iya. Oke.
Baik teman-teman, tak bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih terhadap para donatur, teman-teman Detik Asa, orang-orang baik di luar sana yang sudah begitu peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti ini. Nah, dalam hal ini kita bertahap akan menyalurkan dana ini, bertahap membantu pengobatan Bapak Sarjani. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.